semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Ibu, pada pertemuan kita kali ini, ini merupakan lanjutan dari setelah kita melakukan tahap observasi di kelas yang lalu. Nah, namun sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang lalu? Ya, perasaannya senang dan lega karena sudah melaksanakan proses pembelajarannya. Ya, baik Ibu. Kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas yang lalu. Iya. Nah, pertanyaan saya yang di awal ini Ibu, kira-kira apa harapan Ibu dari hasil percakapan kita hari ini? Harapan saya dari percakapan kita hari ini, saya ingin mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang telah saya lakukan waktu itu. Baik ya. Berdasarkan proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di tahap observasi di kelas ini, menurut Ibu apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang saya sudah lakukan, semuanya sudah saya lakukan, mulai dari pendahuluan, terus kegiatan inti, strategi berdiferensiasi kontennya, prosesnya, produknya, dan penutup. Hanya saja mungkin pada pendahuluan saya lupa menyampaikan kepada anak-anak tujuan pembelajaran dan prosedurnya. Baik Ibu, menurut Ibu bagian mana yang paling menarik dari proses pembelajaran sudah dilakukan? Kalau untuk saya yang menarik itu pada proses strateginya, kegiatan intinya, strategi berdiferensi kontennya, prosesnya, dan produknya. Bagian mana yang perlu ditingkatkan lagi? Kalau untuk yang ditingkatkan itu karena tadi saya awal tadi saya sudah sampaikan bahwa saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran dan prosedurnya, mungkin di situ saya akan tingkatkan. Selain itu juga kegiatan intinya, strateginya juga saya akan tingkatkan lagi. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, untuk meminimalisir hal-hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk meminimalisir hal tersebut? Iya, kekuatannya karena saya orangnya rasa ingin tahunya besar, terus ingin belajar, terus jadi mungkin saya akan belajar memperbaiki kekurangan-kekurangan pada saat proses pembelajaran. Baik. Selanjutnya, dari kekuatan tersebut, kira-kira rencana selanjutnya apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin saya akan lebih terus belajar lagi, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tadi saya mungkin sebelum saya mengajar, terlebih dahulu saya akan pelajari langkah-langkahnya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup sebelum saya melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Kapan kira-kira rencana ini ingin Ibu aksikan? Rencananya mulai kapan? Mungkin sebentar, karena mengingat besok kan kita akan belajar, jadi mungkin sebentar saya akan mengulang kembali, mempelajarinya kembali sebelum masuk di dalam kelas. Tentunya rencana aksi ini membutuhkan sebuah komitmen. Nah, kira-kira bagaimana bentuk komitmen ini untuk bisa tetap melaksanakan rencana aksi itu? Iya, komitmennya saya akan meyakinkan diri sendiri, terus membangun kesadaran diri untuk terus belajar, memperbaiki kekurangan di dalam proses pembelajaran. Kira-kira siapa yang ingin Ibu libatkan dalam menjaga komitmen ini? Yang saya ingin libatkan kalau untuk di lingkungan sekolah mungkin teman sejawat, terus kalau untuk di rumah suami dan anak-anak untuk mengingatkan saya akan tugas dan kewajiban
sebagai seorang pengajar untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak memperbanyak pembelajaran. Ya, baik Ibu, terima kasih informasinya. Tadi Ibu sudah menjelaskan sejauh menurut Ibu proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas yang lalu. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya, Ibu, Halo, Assalamualaikum. apa yang Ibu sampaikan ini memang sudah betul bahwa proses pembelajaran di kelas khususnya pada strategi diferensiasi konten, proses, dan produk itu memang sentrasi amati memang sudah tampak, di mana diferensiasi kontennya kelompok 4 dan 5 ini Ibu sudah membagikan buku, kelompok 1, 2, dan 3 Ibu sudah membagikan kontennya dalam bentuk tabel bergambar. Kemudian di diferensiasi proses kelompok 1, 2, dan 3 Ibu sudah melakukan proses mengamati gambar terhadap anak-anak. Kemudian pada kelompok 4 Ibu meminta kelompok 4 tersebut membuat kincir. Kemudian pada kelompok 5 membaca teks dan menceritakannya kembali. Nah, dari proses itu diferensiasi produk yang dihasilkan pada kelompok 1, 2, dan 3 menghasilkan gambar. Kemudian kelompok 4 menghasilkan kincir, sedangkan kelompok 5 sudah menghasilkan cerita dalam bentuk narasi. Dalam bentuk narasi. Jadi hal-hal itu yang sudah saya amati Ibu, namun di sini ada sedikit yang perlu saya tambahkan di luar dari kompetensi yang memang Ibu inginkan saya amati secara spesifik, yaitu yang ingin saya tambahkan bahwa mungkin di bagian pengelolaan waktu. Jadi mungkin pada pelaksanaan proses pembelajaran pengelolaan waktunya perlu diperhatikan lagi. Kemudian pada pengetikan RPP-nya, di pengetikan RPP-nya juga mungkin perlu ketelitian lagi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu sangat luar biasa, sudah maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di luar daripada itu, apalagi hal-hal apalagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Saya ingin menambahkan pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu, ya insya Allah apa yang menjadi harapan Ibu ini bisa terwujud Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.